Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang persaingan monopolistik. Adapun anggota kelompok 3 ialah 1. Vira Sulistifani, 2. Anisatul Kiftiah, 3. Nurlaili Atikoh, 4. Mizatun Nafidah, dan yang terakhir Nora Febriana. Definisi pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar yang mana banyak terdapat perusahaan yang bersaing. Setiap perusahaan memproduksi produk yang terdiferensiasi. Perusahaan bersaing pada kualitas, harga, dan pemasaran suatu produk, dan perusahaan juga bebas untuk keluar masuk industri. 1. Pada pasar persaingan monopolistik terdiri dari banyak perusahaan. Hadirnya banyak perusahaan pada pasar persaingan monopolistik memiliki 3 implikasi, yaitu yang pertama ada kecilnya pangsa pasar atau perusahaan menawarkan sebagian kecil dari total output. Akibatnya, setiap perusahaan memiliki keterbatasan kekuatan untuk mempengaruhi harga produknya. Setiap harga yang ditawarkan perusahaan dapat menyimpang dari harga rata-rata perusahaan lainnya dan jumlahnya relatif kecil. Yang kedua, mengabaikan perusahaan lain. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik harus sensitif terhadap rata-rata harga pasar dari suatu produk. Namun, perusahaan tidak menaruh perhatian terhadap masing-masing pesaing, karena seluruh perusahaan relatif kecil. Tak ada satupun perusahaan yang dapat mendikte kondisi pasar, dan juga tak satupun tindakan perusahaan yang secara langsung mempengaruhi tindakan perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada tidak mungkin ada kolusi atau konspirasi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Dalam kurung kolusi. Perusahaan dalam persaingan monopolistik ingin berkonspirasi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi yang disebut dengan kolusi. Namun, karena jumlah perusahaan dalam persaingan monopolistik cukup banyak, koordinasi menjadi sulit untuk dilakukan sehingga kolusi tidak mungkin ada. Selanjutnya, dalam pasar persaingan monopolistik terdapat diferensiasi produk. Diferensiasi produk terjadi ketika suatu perusahaan membuat produk yang sedikit berbeda dari produk perusahaan pesaing. Produk yang terdiferensiasi adalah produk yang mirip, namun bukan substitusi yang sempurna dari produk perusahaan lainnya. Untuk itu, beberapa orang bersedia membayar lebih untuk satu macam produk. Sehingga, ketika harganya naik, jumlah yang diminta dari jenis itu berkurang. Misalnya, Adidas, Asics, Diadora, Etonic, Fila, New Balance, Nike, Puma, dan Reebok melakukan diferensiasi sepatu lari. Jika harga sepatu lari Adidas naik dan harga sepatu lainnya tetap konstan, Adidas menjual sepatu lebih sedikit dan produsen lain menjual lebih banyak. Namun, sepatu Adidas tidak menghilang dari pasar, kecuali jika harganya naik dengan jumlah yang cukup besar. Dalam pasar persaingan monopolistik, pasar bersaing dalam kualitas, harga, dan pemasaran. Diferensiasi produk memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam 3 area, yaitu yang pertama kualitas. Kualitas merupakan ciri fisik yang membuatnya berbeda dari produk perusahaan lain. Kualitas biasanya terdiri dari desain, reliabilitas, layanan yang diberikan kepada pembeli, dan kemudahan akses pembeli terhadap produk tersebut. Contohnya, perusahaan Dell Computer Corp menawarkan produk berkualitas tinggi. Produknya didesain dengan baik dan reliable, dan pelanggan menerima layanan yang cepat dan efisien. Ada juga perusahaan lain yang menawarkan produk berkualitas rendah yang didesain secara buruk, yang mungkin tidak berfungsi sempurna, dan tidak didukung oleh layanan konsumen yang efektif. Yang kedua, harga. Akibat adanya diferensiasi produk, perusahaan dalam persaingan monopolistik menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan harga produknya dan juga outputnya. Namun, terdapat trade-off antara kualitas dan harga produk. Perusahaan yang membuat produk berkualitas tinggi dapat memasang harga yang lebih tinggi daripada perusahaan yang membuat produk berkualitas rendah.
Yang terakhir, pemasaran. Akibat diferensiasi produk, perusahaan harus memasarkan produknya. Pemasaran mengambil dua bentuk utama, yaitu pengiklanan dan pengemasan. Perusahaan yang menghasilkan produk yang berkualitas tinggi ingin menjualnya dengan harga yang tinggi agar sesuai. Agar dapat melakukannya, perusahaan harus mengiklankan dan mengemas produknya dengan cara meyakinkan pembeli bahwa mereka memperoleh kualitas yang lebih tinggi untuk produk yang mereka bayarkan dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, perusahaan farmasi mengiklankan dan mengemas obat-obatan dengan merek dagangnya untuk meyakinkan pembeli bahwa produk-produknya lebih baik daripada alternatif obat-obatan generik yang harganya lebih rendah. Sama halnya, produsen berkualitas rendah juga menggunakan iklan dan kemasan untuk meyakinkan pembeli bahwa meskipun kualitasnya rendah, harga yang murah melebihi kompensasi atas fakta ini. Masuk dan keluar pasar. Pada persaingan monopolistik, tidak memiliki hambatan untuk mencegah perusahaan baru masuk ke sebuah industri. Akibatnya, perusahaan dalam persaingan monopolistik tidak dapat menghasilkan laba ekonomi dalam jangka panjang karena adanya persaingan harga. Harga dan output dalam persiapan monopolistik. Keputusan output dan harga jangka pendek perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam persaingan monopolistik membuat keputusan harga dan outputnya sama seperti yang perusahaan monopoli lakukan. Pada gambar 14.1 menjelaskan keputusan untuk jaket Nautica. Memaksimalkan keuntungan mungkin meminimalkan rugi. Keuntungan dimaksimalkan di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Kuantitas meminimalkan kerugian adalah 40.000. Harga $40 sebulan kurang dari total biaya rata-rata $50 sebulan. Sehingga perusahaan mengalami kerugian ekonomi sebesar $10 pelanggan. Persegi panjang merah menggambarkan kerugian ekonomi yang sama dengan $400.000 sebulan atau $10 per pelanggan dikalikan dengan $40.000. Jangka panjang atau keuntungan ekonomi nol. Saat Gap dan perusahaan lain mulai membuat jaket yang mirip dengan yang dibuat oleh Nautica, permintaan akan jaket Nautica akan menurun karena sebagian konsumen beralih ke jaket merek Gap. Kurva permintaan untuk jaket Nautica dan kurva pendapatan marginal bergeser ke kiri. Saat kurva ini bergeser ke kiri, maka kuantitas dan harga yang memaksimalkan keuntungan akan turun. Persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Persaingan monopolistik dan persaingan sempurna terdiri dari dua perbedaan. Yang pertama, kelebihan kapasitas. Sebuah perusahaan memiliki kelebihan kapasitas jika berproduksi di bawah skala yang efisien, yang merupakan kuantitas di mana biaya total rata-rata adalah minimum. Kuantitas di bagian bawah berbentuk U atau C melengkung, seperti gambar di samping. Pada persaingan monopolistik, sebelah kiri, timbangan efisien adalah 100 jaket sehari dalam persaingan monopolistik jangka panjang. Karena perusahaan menghadapi kurva permintaan yang condong ke bawah untuk produksinya, kuantitas yang diproduksi lebih kecil dari skala efisien dan perusahaan memiliki kelebihan kapasitas. Sedangkan pada persaingan sempurna, seperti gambar sebelah kanan, sebaliknya dari persaingan monopolistik. Karena dalam persaingan sempurna, permintaan untuk setiap produk perusahaan elastis sempurna. Kuantitas yang diproduksi dalam jangka panjang sama dengan skala efisien dan harga sama dengan biaya marginal, sehingga perusahaan menghasilkan biaya sekecil mungkin dan tidak ada markup. Ketika memiliki kapasitas berlebih, mereka bisa menjual lebih banyak dengan memotong harga, tetapi perusahaan akan mengalami kerugian. Perbedaan yang kedua yaitu markup atau kenaikan harga. Suatu perusahaan markup adalah jumlah di mana harga melebihi biaya marginal, seperti gambar 14.4. Pada persaingan sempurna,
menunjukkan markup Nautica, di mana dalam persaingan sempurna, harga selalu sama dengan biaya marginal dan tidak ada markup. Sebaliknya, dalam persaingan monopolistik, pembeli membayar harga yang lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna, dan juga membayar lebih dari biaya marginal. Apakah persaingan monopolistik efisien? Sumber daya digunakan secara efisien ketika manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal, di mana harga sama dengan manfaat sosial marginal dan biaya marginal perusahaan sama dengan biaya sosial marginal. Atau bisa diasumsikan tidak ada manfaat atau biaya eksternal. Jadi, jika harga jaket Nautica melebihi biaya marginal produksinya, maka kuantitas jaket Nautica yang diproduksi kurang dari kuantitas yang efisien. Untuk mengetahui apakah persaingan monopolistik efisien, maka kita perlu membuat perbandingan yang relevan. Sebelum kita dapat menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kita harus memeriksa alternatif yang tersedia. Setiap jenis produk yang berbeda harus dirancang, dan kemudian pelanggan harus diberitahu tentangnya. Biaya awal desain dan pemasaran ini disebut biaya pemasangan. Berarti bahwa beberapa variasi yang terlalu mirip dengan yang lain sudah tersedia tidak layak untuk dibuat. Garis bawah. Tingkat keragaman produk yang efisien adalah tingkat di mana manfaat sosial marginal dari keragaman produk sama dengan biaya sosial marginalnya. Kerugian yang timbul karena kuantitas yang diproduksi kurang dari kuantitas efisien diimbangi dengan keuntungan yang timbul karena memiliki tingkat keragaman produk yang lebih besar. Jadi, dibandingkan dengan alternatif keseragaman, produk persaingan monopolistik mungkin efisien. Pengembangan produk dan pemasaran. Ketika Nautica membuat keputusan harga dan output yang baru saja kita pelajari, Nautica telah membuat keputusan kualitas dan pemasaran produknya. Kita sekarang akan melihat keputusan ini dan melihat bagaimana mereka mempengaruhi output, harga, serta keuntungan ekonomi perusahaan. Inovasi dan pengembangan produk. Salah satu cara utama untuk mencoba mempertahankan keuntungan ekonomi adalah dengan mencari produk baru yang akan memberikan keunggulan kompetitif, meskipun hanya sementara. Perusahaan yang memperkenalkan produk baru dan berbeda menghadapi permintaan yang kurang elastis dan mampu menaikkan harga dan memperoleh keuntungan ekonomi. Inovasi produk yang memaksimalkan keuntungan. Keputusan untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru atau lebih baik didasarkan pada jenis perhitungan yang memaksimalkan keuntungan yang sama yang telah Anda pelajari. Inovasi dan pengembangan produk adalah aktivitas yang mahal, tetapi juga mendatangkan pendapatan tambahan. Perusahaan harus menyeimbangkan biaya dan pendapatan pada margin. Efisiensi dan inovasi produk. Manfaat sosial marginal dari sebuah inovasi adalah kenaikan harga yang bersedia dibayar konsumen untuk itu. Keuntungan dimaksimalkan saat marginal pendapatan sama dengan biaya marginal. Tetapi, dalam persaingan monopolistik, pendapatan marginal lebih kecil dari harga, sehingga inovasi produk mungkin tidak didorong ke tingkat yang efisien. Periklanan. Perusahaan dengan produk yang berbeda perlu memastikan bahwa pelanggannya mengetahui bagaimana produknya berbeda dari pesaing. Perusahaan juga mungkin mencoba untuk menciptakan persepsi konsumen bahwa produknya berbeda dari pesaingnya. Bahkan, ketika perbedaan itu kecil, perusahaan menggunakan iklan dan pengemasan untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama adalah pengeluaran periklanan. Perusahaan dalam monopoli persaingan menimbulkan biaya yang sangat besar untuk memastikan bahwa pembeli menghargai perbedaan antara produk mereka sendiri dan produk pesaing mereka. Jadi, sebagian besar dari harga yang kita bayarkan untuk suatu barang menutupi biaya penjualannya.
dan proporsi ini meningkat. Beriklan di koran dan majalah dan di radio, televisi, dan internet adalah biaya penjualan utama. Tapi itu bukan satu-satunya. Biaya penjualan termasuk biaya pusat pembelanjaan yang terlihat seperti set film, katalog, dan brosur yang mengkilap, serta gaji, tiket pesawat, dan tagihan hotel dari tenaga penjualan. Yang kedua adalah biaya dan permintaan penjualan. Periklanan dan lainnya upaya penjualan mengubah permintaan akan produk perusahaan. Tapi bagaimana caranya? Apakah permintaan meningkat atau menurun? Jawabannya paling alami adalah bahwa iklan meningkatkan permintaan dengan memberitahu orang-orang tentang kualitas produknya atau dengan membujuk orang untuk beralih dari produk perusahaan lain. Perusahaan mungkin berharap untuk meningkatkan permintaan akan produknya sendiri. Tetapi, semua perusahaan dalam persaingan monopolistik mengiklankan dan semua berusaha meyakinkan pelanggan bahwa mereka mendapatkan kesepakatan terbaik. Jika periklanan memungkinkan perusahaan untuk bertahan hidup, jumlah perusahaan di pasar mungkin meningkat, dan sejauh jumlah perusahaan meningkat, periklanan menurun. Permintaan yang dihadapi oleh satu perusahaan itu juga membuat permintaan untuk produk satu perusahaan lebih elastis. Jadi, periklanan tidak hanya dapat menurunkan biaya total rata-rata, tapi juga menurunkan markup dan harga. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan iklan untuk kualitas sinyal. Beberapa iklan, seperti iklan Ashton Kutcher, Nikon Coolpix di televisi, atau sejumlah besar dolar yang dibelanjarkan Coke dan Pepsi, tampaknya sulit dipahami. Sepertinya tidak ada informasi konkret tentang kamera dalam senyum gemerlap seorang aktor, dan pasti semua orang tahu tentang Coke dan Pepsi. Apa keuntungan dari menuangkan jutaan dolar untuk mengiklankan minuman cola terkenal ini? Satu jawabannya adalah bahwa iklan merupakan sinyal bagi konsumen produk berkualitas tinggi. Sinyal adalah tindakan yang diambil oleh orang yang memiliki informasi atau perusahaan untuk mengirim pesan ke orang yang tidak mengetahui informasi. Yang selanjutnya adalah nama-nama merek. Banyak perusahaan membuat dan menghabiskan banyak uang untuk mempromosikan nama merek. Mengapa? Manfaat apa yang dibawa oleh sebuah nama merek untuk membenarkan biaya yang terkadang tinggi untuk membangunnya? Jawabannya adalah bahwa nama merek memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas suatu produk dan merupakan pendorong bagi produsen untuk mencapai standar kualitas yang tinggi dan konsisten. Selanjutnya adalah efisiensi iklan dan nama merek. Sejauh iklan dan nama merek memberi konsumen informasi tentang sifat yang tepat dari perbedaan produk dan tentang kualitas produk, mereka menguntungkan konsumen dan memungkinkan dibuatnya pilihan produk yang lebih baik. Tetapi, biaya peluang dari informasi tambahan harus ditimbang dengan keuntungan bagi konsumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.